Hai kalian, apa kabar? Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan ini, tetap berbahagia, tetap dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu mampir di channel saya, Lucia Sutrisno, yang bukain tarot untuk kalian dan komen-komen di bawah. Juga booking personal reading. Mohon maaf kalau belum dapat jadwalnya, karena saya full-time worker dan part-time reader. Jadi saya mengutamakan pekerjaan saya yang mohon maaf memang cukup sibuk ya. Oke, dan hari ini adalah bacaan di akhir tahun untuk kalian yang berzodiak Cancer, Scorpio, dan Pisces dengan elemen air. Oke. Kita lihat bacaannya apa, langsung aja tanpa berpanjang-panjang. Mohon maaf mungkin ini tidak resonate untuk semua karena energi banyak orang yang terbaca, bukan cuma satu orang, dua orang aja. Energinya banyak sekali yang terbaca di sini, jadi mungkin ini bukan cerita kalian. Ya, please consider, pertimbangkan ini bukan personal reading, ini general reading. Oke, kita mulai aja. Ini adalah untuk my dear friend Cancer. Kemudian apa lagi? Scorpio dan Pisces. Oke. The Fool, Ace of Cups, energi kalian. And Ten of Pentacles, energi tanah. Oke, untuk kalian yang Cancer, kemudian Scorpio dan Pisces. Kalau kalian ngerasa, ya oh iya ini tentang cinta-cintaan ya untuk kalian yang punya dealing dengan seseorang ya. Jadi nanti saya kasih tahu kemungkinan apa saja yang dealing dengan kalian. Kemudian di akhir video bisa dilihat tebaran kartunya, saya videokan juga kalau ada yang mau lihat gitu ya. Oke, ada The Fool yang terbalik untuk kalian yang ngerasa kemarin hubungannya tidak enak, hubungannya merasa dimanipulasi. Itu udah enggak ya, di akhir tahun itu enggak ya. Mudah-mudahan di depan juga enggak akan ada lagi hubungan yang seperti itu, karena yang di depan justru cinta yang kalian harapkan adalah cinta yang besar. Tentu saja dengan King of Cups ada cinta yang besar untuk kalian. Tidak lagi dibodohi, tidak lagi dimanipulasi, tapi cinta ini adalah cinta yang benar-benar untuk kalian. So pesannya, kalau sudah begitu kalian juga harus sama-sama dong ya. Sama-sama ngasih cinta yang besar juga dan jangan memanipulasi orang gitu. Kemudian jangan dengerin kata orang yang kasak kusuk di belakang kalian ya. Oke, tetapkan diri kalian aja. Kalau memang itu pilihan kalian, ya nggak usah dengerin orang. Memang betul, dia yang dealing dengan kalian atau kalian sendiri karena energinya bisa terbolak-balik adalah orang yang dilihat. Ya, dilihat maksudnya banyak penggemar, banyak yang suka, banyak yang ngomongin, either kalian atau orang yang dealing dengan kalian. Tapi kasak kusuknya nggak usah didengar. Tetap aja berprinsip bahwa hidup kalian itu adalah milik kalian, kalian yang tentukan, kalian yang tanggung jawab. Gitu ya. Tapi tentu saja karena yang punya dunia ini, yang punya hidup kalian adalah Tuhan, berserah saja sama Tuhan, tanyakan Tuhan bagaimana jalan hidup yang harus kalian lalui dan bagaimana cerita hidup kalian. So, itu pesan pertama. Apalagi pesannya di akhir tahun mana? Saya masih pakai reader my tarot ya. Yay. Sudah ada 3. Two of Pentacles, Four of Wands yang terbalik, dan Six of Swords yang terbalik. Untuk kalian yang masih juggling, masih bingung, masih menimbang-nimbang, apakah ini hubungan harus diteruskan? Oke, pesannya adalah terlihat sangat susah untuk terlihat ya. Saya ngomong terlihat. Ingat ya, kartu boleh bilang apa aja, tapi bukan kartu yang nentuin hidup kalian.
bukan kartu destiny kalian atau takdir kalian. Kalian masih punya Tuhan, kalian masih bisa datang dan tanya sebenarnya harus bagaimana. Kalau kalian punya kebimbangan-kebimbangan dan ngerasa hubungannya tidak membuat kalian nyaman dan ngerasa perjalanannya susah untuk sampai ke titik di mana kalian bisa bersama dengan si dia dan balik lagi ke Tuhan. Memang itu yang terjadi. Hubungan ini membuat sedikit tidak nyaman, membuat kalian bimbang, membuat kalian bingung, membuat kalian ngerasa ini nggak bisa diterusin, perjalanannya susah. Tapi kan tergantung juga dengan kalian, mau diterusin atau enggak. Oke, saya pakai The Good Tarot. Ini untuk kalian yang Cancer, Scorpio, dan Pisces. Sebentar. Semua. Dan ini banyak sekali. Nggak apa-apa. The Call. Ten of Water. Ten of Earth. Ten. Yang paling tinggi dari jajaran itu kan 10 ya. 10 tapi bisa juga jadi kembali ke awal. Oke, so kalian yang menunggu kabar dari seseorang yang sangat berarti untuk kalian, kabar akan segera kalian terima. Dan jika hal itu membuat kalian bertanya apakah itu akan membuat kalian bahagia, ya akan membuat kalian bahagia. Kan itu yang kalian tunggu, ya. Sesuatu yang besar, sesuatu yang important, sesuatu yang penting, sesuatu yang membahagiakan kalian akan datang kepada kalian. Pesannya seperti itu. Kemudian ada Four of Earth. Love. Cinta. Four of Earth, love. Wow, salah. Ini dulu. Three of Air. Oke, saya 3-3 dulu deh. Karena kalau kebanyakan nanti susah pegangnya. Oke. Kalau tadi pesannya datang dari orang yang memang kalian sangat tunggu-tunggu, demikian juga ada orang yang, ini orang lain lagi ya. Tadi kalian nunggu sesuatu, pantesan ada Two of Pentacles. Ini ada 2 nih, ada orang yang kalian tunggu kasih kabar, tiba-tiba ada orang lain lagi yang datang ke kalian dan menawarkan satu hal, yaitu love, cinta. Dan orang itu juga akan memberi kabar. So, kalian akan dapat 2 kabar, ya. Nanya deh pasti orang lama, orang baru. Udahlah, mau orang lama kayak orang baru, pokoknya ada 2 hal atau 2 orang yang akan datang kepada kalian. Kalau energinya terbalik, ya kalian yang menghubungi 2 orang. Gitu. Kalau energinya terbalik. Tapi hubungkan saja dengan hidup kalian, tidak harus resonate dengan semua ini, ya. Ada Four of Water, 4 lagi. Four of Earth, Four of Water, Two of Earth. Oke, so saya mesti lihat ke sini. Oke. Karena 2 hal tersebut ternyata sama-sama penting buat kalian dan sama-sama memang kalian harapkan 2 hal tersebut, ya. Orang yang kalian tunggu atau hal yang kalian tunggu itu memberi kabar, tiba-tiba ada juga yang lain lagi yang notabene sebenarnya nggak ditunggu juga, tapi datang juga gitu. Jadi ada 2 dan itu kembali membuat kalian bimbang. Udah bimbang di depan, bimbang lagi di sini. Jadi strongly message-nya adalah 2 hal, 2 orang, 2 kejadian, 2, semuanya 2, ya. Mungkin orang yang kalian tunggu ternyata nggak cuma 1, ada 2, dua-duanya mengabari. Mungkin yang 1 memang kalian tunggu, yang 1 nggak ditunggu tapi datang juga. Pesannya seperti itu. Oke, in the near future. Ini dulu, oh enggak katanya.
Oke, kita pakai Wheel of the Year. Mentang-mentang akhir tahun kita harus pakai Wheel of the Years. Oke, fine. Apa pesannya lagi untuk kalian yang berzodiak Cancer, Scorpio, dan Pisces? Oh ya, kalau kalian bingung dengan cara saya shuffle kok bisa loncat-loncat, memang saya ambil kartu yang loncat ya. Kenapa bisa begitu? Nggak usah ditanya. Ada banyak hal yang tidak perlu ditanyakan. Karena saya juga kadang tidak bisa menjelaskan bagaimana cara saya membaca ini. Saya tidak pernah ikut kursus-kursusan tentang membaca tarot, tapi saya membaca tarot dari 2008. Oke? Tadi duluan mana ini? Princess of Swords. Look at it. Lihat deh, kalau andai saya bisa zoom, oke, mungkin next year saya bisa lebih memfokuskan di kartu-kartunya sehingga kalian bisa lihat kartunya. Ini lihat, gambarnya adalah orang dengan teropong. So ada orang yang memantau kalian karena eranya digital, memantau sosmed kalian, mantau terus. Jadi kemungkinan orang itulah yang akan menghubungi kalian karena tadi ada the call dan ada 2. Dan ini bukan 1, tapi orang tersebut memantau kalian di sosmed, memantau kalian di teman-teman mungkin, kasak-kusuk di belakang kalian. Intinya adalah ada orang yang ingin menghubungi kalian tapi dipantau dulu gitu ya. Kemudian Eight of Wands, look, ini juga tentang memberi kabar ya. Dan karena ada ini burung membawa surat. Nah, oke, semoga ini bisa di zoom. Semoga bisa di zoom. Oke, semoga kelihatan. Oke, so kabar tersebut. Oh wow, Ace of Swords-nya terbalik. Orangnya kalian tunggu, kabarnya kalian tunggu. 2 lagi ya, saya bilang 2 ya. Tapi salah satu masih akan menimbulkan kekecewaan seperti sebelumnya. Ya, mungkin orang tersebut memang sudah pernah berhubungan dengan kalian atau dealing dengan kalian. Dealing ya, bukan healing. Dealing maksudnya berhubungan dengan kalian. Akan tetapi tidak membuat nyaman, dan kalau dia balik lagi sama juga nggak bikin nyaman. Ya, tapi kan ada 2. Oke, siapa tahu yang 1, bukan siapa tahu. Oke, yang 1 memang kalian tunggu soalnya. Jadi apapun itu kalian terima dong, ya kan? Oke, demikian pesannya. Kalian seneng gak sih kalau di stalking? Kalau ada yang mantau kalian di sosmed, seneng gak sih? Seneng enggak ya? Kadang-kadang nyebelin juga ya. Buat saya gitu, kadang-kadang nyebelin. Oke, so yang selanjutnya in the near future dari kartu yang 1 ini. Oke. Tadi dibilang yang 1 masih bikin kecewa, iya betul. Ada 8 of Cups, karena itu pernah ditinggalkan hubungan itu. Ada Page of Swords yang terbalik juga, tapi ada The Lovers. Di depan tadi ya, sebelum kartu-kartu yang terakhir ini terbuka, saya bilang ada 2, salah satu bikin gak nyaman, tapi hopefully salah satu bikin bahagia. Ya, satunya The Lovers. Satunya bisa soulmate, bisa belahan jiwa, bisa apapun itu namanya ya. Yang jelas dia punya cinta. Mana tadi ada love di sini. Dia punya cinta untuk kalian. That's good. Bagus ya pesannya. So, apapun itu, kalaupun itu ada 2 hal yang harus kalian pilih salah satu, ya pilihlah sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Jangan lupa doain dulu ya. Karena kalau kalian nggak melibatkan Tuhan, terus kalian mengandalkan kekuatan kalian sendiri untuk memilih, ya ambil resikonya.
ya. Kalau saya sih berharap kalian memasrahkan apapun itu yang Tuhan tunjukkan untuk kalian, apapun itu yang Tuhan gariskan atau tuliskan dalam cerita kalian, take it without asking. Ambil tanpa bertanya, kenapa, kenapa, kenapa? Kenapa saya, kenapa begini, kenapa. Tanpa bertanya. Itu adalah iman, itu adalah faith. Ya, oke. Susah manusiawi. Saya juga susah kok nerima segala sesuatunya yang tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Oke. Pesan berikutnya dari Archangel, apa pesannya? Claircognizance, Archangel Uriel, pay attention to thought and ideas that come to you as they answer prayer. See? Berdoa akan ada jawabannya. Jawaban dari apa yang kalian doakan. Kalau kalian cuma mengandalkan diri sendiri, mengandalkan pemikiran sendiri, ya tanggung jawab kalau ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Oke? Kalau berserah sama Tuhan, itu jauh lebih enak, jauh lebih sempurna, karena rencana Tuhan tuh yang paling sempurna sudah. Udah nggak ada lain deh. Saya percaya itu. Oke? Sekali lagi, dari pertama saya bilang, hidup kalian bukan ditentukan oleh kartu, ya. Hidup kalian sudah ada yang punya. Kartu ini saya buka cuma kasih gambaran ke kalian aja. Tapi ujung-ujungnya tetap saya bilang, percaya sama takdir yang digariskan, dituliskan Tuhan buat kalian. Oke? Pesan dari Angel, message from Angel. Oops. Archangel Uriel. Kenapa Uriel lagi? Oke, ini Archangelnya siapa? Uriel. Dua-duanya ya. Archangel Uriel ini untuk kalian. Oke. Your emotions are healing, which enable you to open to greater love. Akan membuka jalan menuju cinta yang besar. Cinta. Halo Cancer, kemudian Scorpio and Pisces. Cinta. Soulmate lovers. Wow, luar biasa ya. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. Jadi pesannya, segala macam anger, segala macam kemarahan, kekecewaan, akar pahit apapun yang ada di dalam hati itu jadi penyakit hati. So, erase, buang, ilangin. Ya. Dengan begitu akan membuka pintu menuju cinta yang benar-benar sejati, cinta yang besar. Jangan ada kemarahan lagi dalam diri kalian. Ya, Cancer, Scorpio, Pisces, my dear friend. Pesan akhir tahunnya bagus nih hari. Saya jadi bersemangat juga. Oke, lagi, oke satu lagi dari Fairy. Enggak, self healing katanya. Fine, self healing dulu. Apa pesannya? Hole in the soul. Oh, pantes. Saya suruh pegang ini dulu, suruh buka ini dulu. Itu tadi, penyakit hati, ya, kekecewaan, kemarahan, semua itu. Itu yang mesti dibersihin dulu, ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Itu dulu. Ini Archangel Uriel 2 kali muncul di 2 deck yang berbeda dengan pesan yang mirip. Penyakit hatinya diilangin. Kemudian itu yang akan membuka pintu menuju cinta sejati yang besar untuk kalian. Oke. Kalau kalian ada yang bertanya gimana caranya membuang penyakit hati karena susah sekali, karena kalian terus tenggelam dalam itu gitu. Ya tergantung ininya sih, bagaimana cerita hidupnya. Jadi makanya saya buka personal reading karena itu. Nggak bisa saya buka di umum karena kan ceritanya beda-beda ya. Gitu. Kalau memang merasa perlu silahkan book personal reading, kalau nggak perlu nggak usah. Lihat ini aja ya. Oke. Selanjutnya, baru Fairy. Fairy,
monologi. Kok monologi? Fairy Oracle card, sorry, monologinya belum. Nih kadang-kadang kalau nyawa belum ngumpul gini nih, saya rela bangun jam 3 pagi untuk bikin readingan demi kalian. Karena kalau saya bangun jam 5 nggak cukup, saya harus siap-siap ke kantor, itu sebabnya. Okay, so this is for you. 3 wisdom. Pohon kebijaksanaan. This tree dryad will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insight and answer through the sound it makes. Oke, so pesannya ya, kalau ini fairy ya, yang tadi kan angel, yang ini fairy. Ini fairy itu peri. Peri adalah sesuatu hal yang menurut saya magic, karena bukan magic, black magic itu bukan yang model-model begitu, bukan. Magic, keajaiban. Karena banyak hal tidak bisa dijelaskan secara logika. So I believe in magic karena I believe in keajaibannya. Saya percaya sebuah keajaiban. Bukan magic yang itu ya, ingat ya, bukan yang itu. Oke, keajaiban apa? Kadang-kadang Tuhan kasih keajaiban yang kita rasa tadinya enggak mungkin, tapi ternyata mungkin. Karena apapun itu mungkin buat Tuhan. Enggak mungkin buat manusia, tapi tetap mungkin buat Tuhan. Apakah saya percaya akan keajaiban itu? Iya, karena saya mengalaminya beberapa kali dalam hidup saya. Dan saya ingin kalian juga mengalami apa kemurahan Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kalian, yang kelihatannya tidak mungkin, dan pada akhirnya mungkin terjadi karena rahmat dari Tuhan dan kemurahan Tuhan. Ya, oke. Pesan berikutnya, monologi oracle card. No. Sorry. A time for healing. See? Healing dulu dari penyakit hatinya, karena cinta yang besar akan terbuka untuk kalian. Wow. Oke, saya belum kasih tahu apa saja yang dealing dengan kalian ya. Ada Pisces di situ, kemudian ada Cancer juga, ada Gemini, ada apa lagi? Oke, cuma itu yang kelihatan. Ya nggak apa-apa lah ya. Cuma itu yang kelihatan. Yang nggak disebut bukan berarti nggak ada ya. Yang nggak disebut belum tentu nggak ada. Oke, so saya berharap tahun depan adalah tahun yang baik untuk kalian. Tinggalkan aja yang jelek-jelek, yang buruk-buruk di tahun 2020 dan berubahlah menjadi pribadi yang lebih baik, sesuatu yang lebih baik, karena yang baik-baik menanti di depan. Kalau kalian merasa tidak mungkin, betul, untuk manusia tidak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin untuk Tuhan? Tidak ada. Semua mungkin. Dan hanya berkat dari kemurahan Dia aja kita bisa ada di sini. Masih ada di sini dan akan melanjutkan hidup nanti. So, hidup ini indah, tetaplah semangat. Saya harap kalian selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam light angel and love. Tuhan berkati kita semua. Bye.